Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa sudah berusaha jadi diri sendiri, tapi tetap saja ada suara kecil di kepala yang bilang, kamu nggak cukup baik? Suara itu muncul diam-diam, bikin ragu melangkah, bikin kita menahan diri, bahkan sebelum mencoba. Rasa tidak percaya diri sering datang bukan karena kita benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu lama hidup dengan ukuran orang lain. Video ini akan mengajak kita semua berjalan pelan-pelan memahami, meruntuhkan, dan menghilangkan rasa tidak percaya diri itu dengan cara yang masuk akal, manusiawi, dan bisa benar-benar dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Rasa tidak percaya diri seringkali tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh pelan-pelan dari pengalaman kecil yang terus menumpuk. Bisa dari komentar orang lain yang dianggap sepele, perbandingan yang awalnya cuma iseng, atau kegagalan yang sebenarnya wajar, tapi terlanjur diberi makna berlebihan. Kita hidup di dunia yang sangat mudah membandingkan, mulai dari media sosial sampai obrolan sehari-hari, dan tanpa sadar, kita ikut menelan standar-standar itu mentah-mentah. Saat melihat orang lain tampak lebih pintar, lebih sukses, lebih rapi hidupnya, kita mulai merasa ada yang salah dengan diri sendiri. Padahal, yang sering luput kita sadari adalah kenyataan bahwa yang kita bandingkan hanyalah potongan kecil dari hidup orang lain, bukan keseluruhan ceritanya. Ketika rasa tidak percaya diri sudah terlanjur mengakar, ia mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Kita jadi lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan, lebih ingat kesalahan daripada pencapaian, dan lebih percaya pada kritik daripada pujian. Pikiran kita sibuk memutar ulang momen-momen memalukan atau kegagalan lama, seolah-olah itu adalah identitas kita. Dari sinilah, rasa ragu mulai mengendalikan langkah, membuat kita berpikir dua kali sebelum bicara, takut mencoba hal baru, atau bahkan memilih mundur sebelum benar-benar berjuang. Padahal rasa tidak percaya diri ini bukan cerminan kemampuan kita yang sebenarnya, melainkan hasil dari cara berpikir yang terbentuk oleh pengalaman dan kebiasaan mental tertentu. Salah satu akar terbesar dari rasa tidak percaya diri adalah kebiasaan memberi label pada diri sendiri. Sekali kita gagal, kita menyebut diri kita gagal. Sekali ditolak, kita merasa tidak layak. Sekali dibandingkan, kita merasa selalu kurang. Label-label ini terasa nyata karena diulang terus-menerus di kepala, sampai akhirnya kita percaya bahwa itulah diri kita. Padahal manusia jauh lebih kompleks daripada satu atau dua pengalaman buruk. Kegagalan hanyalah peristiwa, bukan identitas. Penolakan hanyalah situasi, bukan vonis tentang nilai diri. Saat kita mulai memahami perbedaan ini, perlahan-lahan jarak antara siapa diri kita dan apa yang kita alami akan semakin jelas. Rasa tidak percaya diri juga sering dipelihara oleh keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Kita takut salah, takut dinilai, takut dianggap bodoh atau tidak kompeten. Akibatnya kita menunda, menghindar, atau memilih aman. Ironisnya, semakin kita menghindar, semakin kuat rasa tidak percaya diri itu tumbuh. Kita jadi punya lebih sedikit pengalaman untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya mampu. Lingkaran ini terus berputar, takut mencoba karena tidak percaya diri, lalu semakin tidak percaya diri karena tidak pernah mencoba. Memutus lingkaran ini bukan soal menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tapi tentang berani bergerak meski rasa takut itu masih ada. Banyak dari kita juga tanpa sadar menggantungkan kepercayaan diri pada penilaian orang lain. Selama dipuji, kita merasa cukup. Begitu dikritik, kita runtuh. Ini terjadi karena kita belum benar-benar mengenal dan menerima diri sendiri. Kita memberi kendali nilai diri kepada lingkungan sekitar, padahal penilaian orang lain selalu berubah-ubah dan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ketika kita mulai belajar membangun standar internal, bukan eksternal, rasa percaya diri akan lebih stabil. Kita tidak lagi terlalu tergoncang oleh komentar, karena kita tahu siapa diri kita dan apa yang sedang kita perjuangkan. Menghilangkan rasa tidak percaya diri bukan berarti berubah menjadi orang yang selalu yakin tanpa ragu. Justru sebaliknya, ini tentang berdamai dengan keraguan dan tetap melangkah. Orang yang percaya diri bukan orang yang tidak pernah takut, tapi orang yang tidak membiarkan ketakutan itu menentukan seluruh hidupnya. Kesadaran ini penting, karena seringkali kita menunggu rasa percaya diri datang dulu baru berani bertindak. Padahal, kepercayaan diri justru lahir dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang, meski awalnya terasa canggung dan penuh ragu. Langkah awal yang paling realistis adalah berhenti memusuhi diri sendiri. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri, mengucapkan hal-hal di kepala yang bahkan tidak akan kita ucapkan pada orang lain. Kita menuntut kesempurnaan, menolak proses, dan lupa bahwa belajar memang butuh waktu. Mengganti cara berbicara pada diri sendiri bukan hal sepele, karena kata-kata yang kita ulang setiap hari membentuk keyakinan. Saat kita mulai berbicara dengan lebih adil dan manusiawi pada diri sendiri, ruang untuk percaya diri perlahan terbuka. Setelah kita mulai menyadari dari mana rasa tidak percaya diri itu berasal,
Langkah berikutnya adalah membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Ini bukan soal afirmasi kosong atau memaksa diri merasa hebat setiap saat, tapi tentang kejujuran. Kita belajar mengakui kelebihan tanpa merasa sombong, dan mengakui kekurangan tanpa merasa hina. Banyak orang terjebak pada dua ekstrim, merasa paling rendah atau merasa harus selalu terlihat paling hebat. Padahal posisi yang paling menenangkan adalah berada di tengah-tengah, menerima diri apa adanya sambil tetap bertumbuh. Salah satu cara paling efektif untuk mengikis rasa tidak percaya diri adalah dengan membangun bukti nyata tentang kemampuan diri. Kepercayaan diri tidak tumbuh dari pikiran positif saja, tapi dari pengalaman. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa dikendalikan, menyelesaikan tugas tepat waktu, berani mengungkapkan pendapat meski singkat, atau konsisten pada satu kebiasaan sederhana. Setiap keberhasilan kecil adalah pesan bagi otak bahwa kita mampu. Pesan-pesan kecil ini jika dikumpulkan akan membentuk keyakinan yang jauh lebih kuat daripada sekedar motivasi sesaat. Penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai kita, dan itu bukan masalah. Rasa tidak percaya diri sering muncul karena kita ingin diterima oleh semua orang, padahal itu hal yang mustahil. Bahkan orang yang paling sukses dan paling baik pun tetap punya pengkritik. Saat kita berhenti menjadikan penerimaan orang lain sebagai tujuan utama, kita akan merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terlalu sibuk menyesuaikan diri sampai kehilangan jati diri. Justru ketika kita lebih autentik, orang-orang yang tepat akan datang dengan sendirinya. Lingkungan juga memainkan peran besar dalam membentuk rasa percaya diri. Berada di sekitar orang-orang yang suka meremehkan, membandingkan, atau meremehkan usaha kita akan membuat proses ini jauh lebih berat. Bukan berarti kita harus memutus semua hubungan, tapi kita perlu lebih selektif dalam menyerap opini. Belajar menyaring mana kritik yang membangun dan mana yang hanya proyeksi orang lain adalah keterampilan penting. Tidak semua komentar layak dijadikan kebenaran tentang diri kita. Rasa tidak percaya diri seringkali membuat kita terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Kita ingin langsung mahir, langsung diakui, langsung berhasil. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak cukup baik. Padahal setiap orang yang sekarang terlihat percaya diri pernah berada di fase belajar yang berantakan. Mereka juga pernah bingung, salah langkah, dan merasa ragu. Bedanya, mereka tidak berhenti hanya karena perasaan tidak nyaman itu muncul. Menerima bahwa proses belajar memang tidak selalu nyaman adalah kunci penting. Rasa canggung, gugup, atau takut dinilai adalah bagian dari proses, bukan tanda bahwa kita tidak cocok. Saat kita berhenti menafsirkan ketidaknyamanan sebagai ancaman, kita akan lebih berani bereksperimen. Dari sinilah kapasitas diri berkembang, dan kepercayaan diri tumbuh secara alami. Kita juga perlu berhenti mengaitkan harga diri dengan satu aspek kehidupan saja. Banyak orang merasa tidak percaya diri karena merasa gagal di satu bidang, lalu menggeneralisasi seolah seluruh dirinya tidak berharga. Padahal manusia memiliki banyak peran dan nilai. Seseorang bisa saja belum berhasil dalam karir, tapi punya empati tinggi, kemampuan beradaptasi, atau ketekunan yang luar biasa. Melihat diri secara lebih utuh membantu kita tidak terjebak pada satu narasi sempit tentang siapa diri kita. Menghilangkan rasa tidak percaya diri bukan proses instan, tapi perjalanan. Akan ada hari di mana kita merasa sudah maju, lalu tiba-tiba merasa mundur lagi. Itu normal. Yang penting bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa konsisten kita kembali berdiri setiap kali jatuh. Perlahan, rasa percaya diri akan terasa lebih stabil, bukan karena kita merasa paling hebat, tapi karena kita tahu kita mampu menghadapi diri sendiri dan kehidupan dengan lebih jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa tidak percaya diri sering muncul di momen-momen sederhana, seperti saat harus berbicara di depan orang lain, mengambil keputusan penting, atau memulai sesuatu yang baru. Di momen-momen ini, pikiran kita cenderung membayangkan skenario terburuk. Kita takut ditertawakan, takut salah, takut gagal. Pikiran ini terasa sangat nyata, padahal sebagian besar hanya asumsi yang belum tentu terjadi. Menyadari bahwa pikiran bukanlah fakta adalah langkah penting untuk melemahkan cengkraman rasa tidak percaya diri. Banyak dari kita terjebak pada kebiasaan overthinking, memikirkan terlalu jauh apa yang mungkin terjadi. Kita menghabiskan energi untuk memprediksi reaksi orang lain, alih-alih fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Overthinking membuat kita kelelahan sebelum bertindak. Salah satu cara sederhana untuk mengatasinya adalah dengan mengembalikan fokus pada tindakan kecil yang ada di depan mata. Alih-alih memikirkan hasil akhir, cukup tanyakan apa satu langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang. Rasa tidak percaya diri juga sering diperparah oleh kebiasaan menunda. Kita menunggu sampai merasa siap, padahal rasa siap itu jarang datang dengan sendirinya. Semakin lama kita menunda, semakin besar rasa ragu itu tumbuh. Mulai meski belum sempurna,
adalah strategi yang jauh lebih efektif. Dengan memulai, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk belajar dan beradaptasi. Dari situlah kepercayaan diri terbentuk, bukan dari menunggu kondisi ideal. Penting juga untuk memberi ruang pada diri sendiri untuk gagal tanpa langsung menghakimi. Kegagalan sering dianggap musuh kepercayaan diri, padahal sebenarnya kegagalan adalah guru yang paling jujur. Dari kegagalan, kita belajar batas kemampuan saat ini, dan itu bukan hal buruk. Yang membuat rasa tidak percaya diri semakin kuat bukan kegagalannya, tapi cara kita memaknainya. Jika setiap gagal dianggap bukti bahwa kita tidak layak, maka rasa ragu akan terus hidup. Tapi, jika gagal dianggap bagian dari proses belajar, maka rasa percaya diri justru bisa tumbuh. Kita juga perlu berhenti membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Setiap orang punya latar belakang, kesempatan, dan ritme hidup yang berbeda. Membandingkan diri dengan orang lain tanpa melihat konteks hanya akan menciptakan ilusi bahwa kita selalu tertinggal. Fokus pada progres diri sendiri, sekecil apapun itu, jauh lebih menyehatkan. Hari ini lebih berani daripada kemarin sudah merupakan kemajuan. Menghilangkan rasa tidak percaya diri juga berarti belajar menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Akan selalu ada situasi di luar kendali, dan itu tidak mencerminkan nilai diri kita. Saat kita berhenti mengukur diri dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, kita akan merasa lebih ringan. Kita bisa fokus pada usaha, bukan hasil mutlak. Hubungan dengan tubuh juga sering mempengaruhi rasa percaya diri. Terlalu sering mengkritik penampilan atau membandingkan fisik dengan standar tertentu membuat kita sulit merasa cukup. Menerima tubuh bukan berarti berhenti merawat diri, tapi berhenti memusuhi. Saat kita mulai memperlakukan tubuh dengan lebih hormat, rasa nyaman dengan diri sendiri pun meningkat. Kepercayaan diri yang sehat tidak membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi membuat kita tidak merasa lebih rendah dari orang lain. Kita bisa menghargai orang lain tanpa mengecilkan diri sendiri. Kita bisa belajar dari orang lain tanpa merasa terancam. Inilah tanda bahwa rasa tidak percaya diri mulai kehilangan cengkeramannya. Pada akhirnya, menghilangkan rasa tidak percaya diri adalah tentang membangun kepercayaan pada proses hidup itu sendiri. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus jelas sejak awal, dan tidak semua langkah harus sempurna. Hidup bukan ujian untuk membuktikan nilai diri, melainkan ruang untuk bertumbuh dan belajar. Saat kita mulai melihat hidup dengan cara ini, tekanan untuk selalu tampil sempurna perlahan mengendur. Kepercayaan diri yang sehat tumbuh dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya sebagai diri sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita berhenti bersembunyi di balik topeng, berhenti berpura-pura kuat setiap saat, dan mulai jujur pada diri sendiri. Kejujuran ini justru membuat kita lebih kuat, karena kita tidak lagi menghabiskan energi untuk menyangkal siapa diri kita sebenarnya. Kita juga belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh satu pencapaian atau kegagalan. Nilai diri melekat pada fakta bahwa kita manusia yang terus berusaha. Saat kita berhenti mengaitkan harga diri dengan hasil semata, rasa tidak percaya diri kehilangan bahan bakarnya. Kita bisa gagal tanpa merasa hancur, dan berhasil tanpa merasa harus selalu membuktikan sesuatu. Menghadapi rasa tidak percaya diri bukan berarti melawannya setiap saat, tapi mendengarkannya dengan bijak. Kadang, rasa ragu muncul untuk mengingatkan kita agar lebih siap atau lebih berhati-hati. Tapi kita yang memegang kendali, bukan rasa ragu itu. Kita bisa mendengarkan tanpa harus menuruti sepenuhnya. Inilah kedewasaan emosional yang membuat kepercayaan diri lebih stabil. Perjalanan ini akan terasa lebih ringan jika kita berhenti berburu-buru. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang menemukan kepercayaan diri di usia muda, ada yang baru merasa nyaman dengan diri sendiri setelah melalui banyak proses. Tidak ada yang salah dengan itu. Selama kita terus bergerak, sekecil apapun itu, kita sedang menuju versi diri yang lebih utuh. Menghilangkan rasa tidak percaya diri bukan berarti menjadi orang lain, tapi kembali pada diri sendiri. Kembali pada nilai, minat, dan tujuan yang benar-benar bermakna bagi kita. Saat hidup dijalani sesuai dengan nilai sendiri, bukan sekedar memenuhi ekspektasi orang lain, rasa percaya diri tumbuh dengan sendirinya. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa rasa tidak percaya diri tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi menguasai hidup. Ia hanya menjadi suara latar, bukan pengendali. Kita tetap bisa melangkah meski suara itu muncul, dan itu sudah cukup. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan untuk tetap bergerak bersamanya. Saat kita sampai pada pemahaman ini, hidup terasa lebih lapang. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri, tapi lebih fokus menjalani. Kita bisa menikmati proses, belajar dari kesalahan, dan merayakan kemajuan kecil. Inilah bentuk kepercayaan diri yang paling sehat,
bukan yang berisik dan penuh pamer, tapi yang tenang dan membumi. Dan ketika suatu hari rasa ragu itu datang lagi, kita tidak perlu panik. Kita sudah tahu bahwa rasa itu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari cerita. Kita tahu bahwa kita mampu menghadapinya seperti sebelumnya. Dari sinilah, kepercayaan sejati lahir bukan sebagai topeng, tapi sebagai sikap hidup yang tumbuh dari penerimaan, keberanian, dan kesetiaan pada diri sendiri. Dalam perjalanan menghilangkan rasa tidak percaya diri, seringkali kita berharap ada satu momen besar yang langsung mengubah segalanya. Kita membayangkan suatu hari bangun tidur, lalu merasa yakin, tenang, dan mantap menjalani hidup. Kenyataannya, perubahan jarang datang seperti itu. Yang lebih sering terjadi justru perubahan kecil yang hampir tidak terasa, tapi konsisten. Rasa percaya diri tumbuh diam-diam, lewat keputusan-keputusan sederhana yang kita ambil setiap hari, seperti memilih untuk tetap mencoba meski ragu, memilih untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri, atau memilih untuk tetap hadir meski merasa belum sempurna. Banyak dari kita mengira bahwa percaya diri berarti selalu tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, sebagian besar orang hanya bergerak sambil mencari tahu. Mereka melangkah bukan karena sudah yakin 100%, tapi karena sadar bahwa diam di tempat tidak akan membawa perubahan. Saat kita mulai menerima bahwa kebingungan adalah bagian dari hidup, tekanan untuk selalu terlihat siap akan berkurang. Kita bisa memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar sambil jalan, tanpa merasa harus langsung jago. Rasa tidak percaya diri juga sering muncul ketika kita terlalu sering hidup di masa lalu atau masa depan. Kita menyesali kesalahan lama, atau mencemaskan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita kehilangan momen saat ini, tempat di mana sebenarnya kita bisa berbuat sesuatu. Ketika fokus kembali ke sekarang, ke hal kecil yang sedang dihadapi hari ini, beban di kepala terasa lebih ringan. Kita tidak perlu memikirkan seluruh hidup sekaligus. Cukup hadapi satu hari, satu langkah, satu keputusan. Hubungan kita dengan kegagalan juga perlu diluruskan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa gagal itu memalukan. Akhirnya, kita menghindari situasi yang berpotensi membuat kita terlihat salah. Padahal, kegagalan bukan tanda ketidakmampuan, melainkan tanda bahwa kita sedang mencoba. Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah keluar dari zona amannya. Saat kita mulai melihat kegagalan sebagai data, bukan vonis, rasa tidak percaya diri perlahan kehilangan kekuatannya. Menghilangkan rasa tidak percaya diri juga berarti belajar untuk tidak selalu menyenangkan semua orang. Kita boleh berkata tidak, kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh memilih jalan yang tidak dipahami semua orang. Selama ini, banyak dari kita menekan keinginan sendiri demi diterima, lalu merasa kosong dan ragu dengan pilihan hidup sendiri. Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, mungkin akan ada penolakan, tapi ada juga kelegaan. Kelegaan karena kita tidak lagi hidup sebagai versi yang dibuat-buat. Perkembangan diri yang sehat bukan tentang menjadi paling menonjol, tapi tentang merasa cukup aman menjadi diri sendiri. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan apapun. Kita bisa menikmati percakapan tanpa harus tampil paling pintar. Kita bisa bekerja tanpa harus selalu mendapat validasi. Kita bisa beristirahat tanpa merasa bersalah. Semua ini adalah tanda bahwa hubungan kita dengan diri sendiri mulai membaik. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang yang berubah hanya cara kita bereaksi. Dulu mudah tersinggung, sekarang lebih tenang. Dulu mudah putus asa, sekarang lebih sabar. Dulu sering menyalahkan diri sendiri, sekarang lebih objektif. Perubahan kecil ini sangat berarti, meski sering tidak disadari. Inilah pondasi kepercayaan diri yang sesungguhnya, tidak rapuh dan tidak bergantung pada keadaan. Saat rasa percaya diri mulai tumbuh, kita akan menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seperti panggung ujian. Kita tidak merasa terus diawasi, dinilai, atau dibandingkan. Fokus kita bergeser dari bagaimana orang lain melihat kita, menjadi bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih jujur. Ini bukan berarti kita menjadi acuh atau tidak peduli sama sekali, tapi kita tidak lagi menjadikan opini orang lain sebagai pusat penentu nilai diri. Banyak dari kita selama ini terlalu sibuk menghindari rasa malu. Kita takut terlihat bodoh, takut salah bicara, takut tidak sesuai ekspektasi. Padahal, rasa malu adalah emosi manusiawi yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Semakin kita melawannya, semakin kuat cengkramannya.
Ketika kita berani menerima kemungkinan terlihat tidak sempurna, rasa malu kehilangan daya ancamannya. Kita jadi lebih bebas bergerak. Rasa tidak percaya diri juga sering membuat kita meremehkan pencapaian sendiri. Kita menganggap keberhasilan sebagai kebetulan dan kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan. Pola pikir ini sangat melelahkan. Mengubahnya bukan berarti menjadi sombong, tapi adil. Mengakui usaha dan hasil kerja keras adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Tanpa itu, kita akan terus merasa kosong meski sudah melangkah jauh. Dalam proses ini, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki ritme pertumbuhan yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang menemukan jalannya lebih awal, ada yang harus berputar-putar dulu. Semua itu sah. Membandingkan kecepatan hidup hanya akan membuat kita merasa tertinggal, padahal mungkin kita sedang belajar hal yang berbeda. Ketika kita menghormati ritme sendiri, rasa percaya diri akan terasa lebih alami. Kepercayaan diri yang sehat bukan tentang menjadi paling menonjol, tapi tentang merasa cukup aman menjadi diri sendiri. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan apapun. Kita bisa menikmati percakapan tanpa harus tampil paling pintar. Kita bisa bekerja tanpa harus selalu mendapat validasi. Kita bisa istirahat tanpa merasa bersalah. Semua ini adalah tanda bahwa hubungan kita dengan diri sendiri mulai membaik. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang yang berubah hanya cara kita bereaksi. Dulu mudah tersinggung, sekarang lebih tenang. Dulu mudah putus asa, sekarang lebih sabar. Dulu sering menyalahkan diri sendiri, sekarang lebih objektif. Perubahan kecil ini sangat berarti, meski sering tidak disadari. Inilah pondasi kepercayaan diri yang sesungguhnya, tidak rapuh dan tidak bergantung pada keadaan. Saat rasa percaya diri mulai tumbuh, kita akan menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seperti panggung ujian. Kita tidak merasa terus diawasi, dinilai, atau dibandingkan. Fokus kita bergeser dari bagaimana orang lain melihat kita, menjadi bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih jujur. Ini bukan berarti kita menjadi acuh atau tidak peduli sama sekali, tapi kita tidak lagi menjadikan opini orang lain sebagai pusat penentu nilai diri. Banyak dari kita selama ini terlalu sibuk menghindari rasa malu. Kita takut terlihat bodoh, takut salah bicara, takut tidak sesuai ekspektasi. Padahal, rasa malu adalah emosi manusiawi yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Semakin kita melawannya, semakin kuat cengkramannya. Ketika kita berani menerima kemungkinan terlihat tidak sempurna, rasa malu kehilangan daya ancamannya. Kita jadi lebih bebas bergerak. Rasa tidak percaya diri juga sering membuat kita meremehkan pencapaian sendiri. Kita menganggap keberhasilan sebagai kebetulan dan kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan. Pola pikir ini sangat melelahkan. Mengubahnya bukan berarti menjadi sombong, tapi adil. Mengakui usaha dan hasil kerja keras adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Tanpa itu, kita akan terus merasa kosong meski sudah melangkah jauh. Dalam proses ini, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki ritme pertumbuhan yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang menemukan jalannya lebih awal, ada yang harus berputar-putar dulu. Semua itu sah. Membandingkan kecepatan hidup hanya akan membuat kita merasa tertinggal, padahal mungkin kita sedang belajar hal yang berbeda. Ketika kita menghormati ritme sendiri, rasa percaya diri akan terasa lebih alami. Kepercayaan diri juga berkaitan erat dengan kejelasan nilai hidup. Ketika kita tahu apa yang penting bagi kita, keputusan menjadi lebih mudah. Kita tidak lagi terlalu goyah oleh pendapat luar, karena kita punya kompas internal. Tanpa nilai yang jelas, kita mudah terseret arus, lalu merasa ragu dengan setiap pilihan. Mengenal diri sendiri bukan proses instan, tapi setiap refleksi kecil membantu kita melangkah lebih mantap. Saat kita mulai lebih percaya diri, hubungan dengan orang lain pun berubah. Kita tidak lagi merasa harus selalu membuktikan diri. Kita bisa mendengarkan tanpa defensif, menerima kritik tanpa hancur, dan memberi tanpa berharap balasan. Hubungan menjadi lebih sehat karena tidak dibebani oleh rasa kurang. Kita hadir sebagai diri sendiri, bukan sebagai topeng. Menghilangkan rasa tidak percaya diri juga berarti memberi diri sendiri izin untuk beristirahat. Kita tidak harus produktif setiap saat untuk merasa berharga. Tubuh dan pikiran butuh jeda. Ketika kita terus memaksa diri, kelelahan akan memperkuat rasa ragu. Sebaliknya, saat kita merawat diri dengan baik, energi untuk menghadapi tantangan pun meningkat. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa rasa percaya diri bukan sesuatu yang kita kejar mati-matian, tapi sesuatu yang tumbuh saat kita berhenti melawan diri sendiri.
Ia hadir ketika kita menerima bahwa menjadi manusia berarti tidak selalu yakin, tapi tetap mau mencoba. Dari sini, hidup terasa lebih ringan dan lebih jujur. Seiring waktu, kita mulai memahami bahwa rasa tidak percaya diri tidak selalu harus dihilangkan sepenuhnya. Ada kalanya rasa ragu itu justru menjaga kita tetap rendah hati dan waspada. Yang perlu diubah bukan keberadaan rasa itu, tapi posisinya dalam hidup kita. Ia tidak lagi duduk di kursi pengemudi, melainkan di kursi penumpang. Kita yang tetap memegang kendali arah. Banyak orang terjebak dalam pencarian kepercayaan diri yang berlebihan, sampai lupa bahwa hidup bukan tentang tampil percaya diri, tapi tentang menjalani hidup dengan penuh makna. Ada orang yang terlihat sangat yakin, tapi rapuh di dalam. Ada juga yang tampak sederhana, tapi tenang dan kokoh. Kepercayaan diri sejati terasa lebih sunyi, tidak banyak bicara, tapi konsisten. Dalam keseharian, kepercayaan diri tercermin dari cara kita menghadapi masalah. Kita tidak langsung panik, tidak langsung menyalahkan diri sendiri, dan tidak langsung menyerah. Kita memberi diri sendiri waktu untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Sikap ini tumbuh dari pengalaman menghadapi kesulitan sebelumnya. Setiap tantangan yang berhasil dilewati, sekecil apapun, menambah kekuatan batin. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang harus memahami perjalanan hidup kita. Ada pilihan yang masuk akal bagi kita, tapi tidak bagi orang lain. Selama pilihan itu sejalan dengan nilai dan tidak merugikan, kita tidak perlu meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Kebebasan ini sangat berpengaruh pada rasa percaya diri, karena kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang persetujuan. Rasa tidak percaya diri seringkali muncul saat kita terlalu fokus pada citra. Kita ingin terlihat berhasil, terlihat tenang, terlihat tahu segalanya. Padahal, mempertahankan citra itu melelahkan. Saat kita mulai jujur tentang keterbatasan dan kebutuhan sendiri, beban itu berkurang. Kita bisa meminta bantuan tanpa merasa lemah, dan itu justru tanda kekuatan. Menghilangkan rasa tidak percaya diri juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Tidak semua rencana berjalan mulus, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Saat kita menerima ini sebagai bagian dari realitas, kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kita bisa bangkit lebih cepat karena tidak terjebak pada rasa malu atau kecewa yang berlarut-larut. Kepercayaan diri tumbuh ketika kita konsisten menepati komitmen kecil pada diri sendiri. Janji-janji sederhana seperti bangun lebih pagi, menyelesaikan tugas, atau menjaga kesehatan. Setiap janji yang ditepati memperkuat rasa percaya bahwa kita bisa diandalkan oleh diri sendiri. Inilah fondasi yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Pada akhirnya, kepercayaan diri bukan tentang seberapa hebat kita dibandingkan orang lain, tapi seberapa utuh kita menerima diri sendiri. Ketika kita tidak lagi memusuhi kelemahan, kita bisa memanfaatkannya sebagai area belajar. Ketika kita tidak lagi berlebihan membanggakan kelebihan, kita tetap rendah hati. Keseimbangan inilah yang membuat kepercayaan diri terasa stabil. Di tahap ini, kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak lagi mengukur diri dari satu peran atau satu fase. Hidup terdiri dari banyak bab, dan setiap bab punya tantangannya sendiri. Rasa tidak percaya diri yang muncul hari ini tidak berarti kita gagal, hanya berarti kita sedang berada di bab yang menuntut pertumbuhan. Kita juga mulai memahami bahwa rasa percaya diri bukan tujuan akhir, melainkan alat. Alat untuk berani mencoba, berani jujur, dan berani bertanggung jawab atas pilihan hidup. Tanpa alat ini, kita mudah terombang-ambing. Dengan alat ini, kita bisa berjalan meski jalannya belum jelas. Menghilangkan rasa tidak percaya diri berarti memberi diri sendiri kesempatan untuk berubah. Kita tidak lagi terikat pada cerita lama tentang siapa diri kita. Kita boleh menulis ulang narasi itu, sedikit demi sedikit. Dulu mungkin kita pemalu, sekarang lebih berani. Dulu mudah ragu, sekarang lebih mantap. Perubahan ini nyata, meski tidak selalu disadari. Pada titik tertentu, kita akan merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita percaya bahwa kita mampu menghadapinya. Kepercayaan ini tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari pengalaman bangkit berulang kali. Dari kegagalan, dari kesalahan, dari keraguan yang berhasil dilewati. Saat rasa tidak percaya diri datang lagi, kita tidak lagi panik. Kita tahu cara merespons. Kita tahu bahwa rasa itu akan berlalu seperti sebelumnya. Kita tidak lagi menganggapnya musuh,
tapi sinyal untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, lalu melangkah lagi. Sikap ini membuat hidup terasa lebih stabil. Kepercayaan diri yang matang membuat kita lebih tenang dalam menghadapi hidup. Kita tidak lagi tergesa-gesa membuktikan apapun. Kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita bisa menikmati proses, belajar dari kesalahan, dan menghargai diri sendiri tanpa syarat berlebihan. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa menghilangkan rasa tidak percaya diri bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang pulang ke diri sendiri. Menerima bahwa kita adalah manusia yang sedang belajar dengan segala kekurangan dan potensi. Dari penerimaan inilah keberanian tumbuh, langkah menguat, dan hidup terasa lebih jujur. Saat kita sampai di titik ini, kita mungkin tidak merasa paling percaya diri di dunia, tapi kita merasa cukup. Dan rasa cukup itu jauh lebih berharga daripada sekedar terlihat yakin di mata orang lain. Semakin jauh kita berjalan dalam proses ini, semakin jelas bahwa rasa tidak percaya diri seringkali bukan tentang kemampuan, melainkan tentang kepercayaan pada diri sendiri. Banyak dari kita sebenarnya mampu, tapi tidak memberi diri sendiri izin untuk percaya. Kita terlalu sibuk mencari bukti dari luar, padahal yang dibutuhkan justru keberanian untuk mempercayai langkah sendiri, meski belum ada jaminan apapun di depan. Dalam hidup, tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari risiko. Setiap pilihan membawa kemungkinan gagal, dan itulah yang sering membuat kita ragu. Namun, menghindari risiko sama sekali juga membawa risiko lain, yaitu menyesal karena tidak pernah mencoba. Saat kita mulai menyadari bahwa menyesal karena tidak berani seringkali lebih menyakitkan daripada gagal, sudut pandang kita berubah. Kita mulai melihat keberanian sebagai kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Rasa tidak percaya diri juga kerap muncul karena kita terlalu keras menilai diri sendiri dibandingkan orang lain. Kita memaklumi kesalahan orang lain, tapi sulit memaafkan kesalahan sendiri. Kita memahami proses orang lain, tapi menuntut diri sendiri harus selalu cepat dan rapi. Ketimpangan ini membuat kita lelah secara mental. Saat kita mulai memperlakukan diri sendiri dengan standar yang sama manusiawinya seperti kita memperlakukan orang lain, beban itu berkurang. Ada kalanya rasa ragu muncul bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sedang melangkah ke wilayah baru. Setiap pertumbuhan selalu disertai ketidaknyamanan. Jika hidup terasa terlalu nyaman, bisa jadi kita sedang tidak bergerak kemana-mana. Rasa tidak percaya diri dalam konteks ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita sedang berkembang. Memahami hal ini membuat kita tidak langsung mundur saat merasa canggung. Kita juga perlu belajar membedakan antara intuisi dan ketakutan. Intuisi biasanya tenang dan jernih, sementara ketakutan cenderung berisik dan penuh asumsi buruk. Rasa tidak percaya diri sering menyamar sebagai intuisi, padahal ia hanya ketakutan yang dibungkus logika. Dengan melatih kesadaran diri, kita bisa lebih jujur dalam mengenali mana suara yang layak didengar dan mana yang perlu dilewati. Kepercayaan diri tidak membuat hidup bebas masalah, tapi membuat kita lebih siap menghadapinya. Kita tidak lagi mudah runtuh saat rencana gagal. Kita tidak langsung menyimpulkan bahwa kita tidak layak. Kita belajar mengevaluasi tanpa menghancurkan diri sendiri. Sikap ini tidak muncul tiba-tiba, tapi terbentuk dari kebiasaan merespons hidup dengan lebih dewasa. Saat kita mulai mempercayai diri sendiri, keputusan pun terasa lebih ringan. Bukan karena selalu benar, tapi karena kita siap menanggung konsekuensinya. Kita berhenti mencari jaminan dari luar dan mulai membangun keberanian dari dalam. Inilah titik di mana rasa tidak percaya diri mulai benar-benar kehilangan kendalinya. Dalam fase ini kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu meminta kita menjadi kuat, tapi jujur. Jujur pada apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang sanggup kita lakukan saat ini. Rasa tidak percaya diri sering muncul ketika kita memaksakan diri menjadi sesuatu yang belum siap kita jalani. Ketika kita memberi ruang pada diri sendiri untuk tumbuh secara alami, tekanan itu berkurang. Banyak dari kita terbiasa menyembunyikan keraguan karena takut dianggap lemah. Padahal mengakui keraguan justru membuat kita lebih sadar dan bijak. Kita bisa meminta bantuan, belajar, dan memperbaiki diri tanpa harus merasa malu. Kepercayaan diri yang sehat tidak menolak kelemahan, tapi mengelolanya dengan dewasa. Rasa tidak percaya diri juga sering muncul saat kita kehilangan arah. Ketika tujuan hidup terasa kabur, kita mudah ragu dengan setiap langkah. Bukan karena langkahnya salah, tapi karena kita tidak tahu sedang menuju kemana. Menyederhanakan tujuan, bahkan hanya untuk jangka pendek, bisa membantu. Kita tidak harus tahu seluruh rencana hidup, cukup tahu apa langkah berikutnya yang masuk akal.
Dalam keseharian, kepercayaan diri terlihat dari hal-hal kecil. Cara kita berbicara pada diri sendiri saat gagal, cara kita bangkit setelah kecewa, dan cara kita bersikap saat tidak dihargai. Jika kita bisa tetap menghormati diri sendiri di situasi sulit, berarti fondasi kepercayaan diri kita sedang menguat. Menghilangkan rasa tidak percaya diri juga berarti berhenti mengidealkan versi diri yang tidak realistis. Kita sering membandingkan diri kita dengan versi sempurna yang sebenarnya tidak pernah ada. Akibatnya kita selalu merasa kurang. Saat kita mulai menetapkan standar yang lebih manusiawi, kita bisa menikmati proses tanpa terus merasa tertinggal. Kita juga perlu menerima bahwa tidak semua usaha langsung terlihat hasilnya. Ada proses yang hasilnya baru terasa setelah waktu lama. Jika kita terlalu fokus pada hasil cepat, kita mudah kecewa dan ragu. Kesabaran adalah bagian penting dari kepercayaan diri karena ia mengajarkan kita untuk tetap melangkah meski belum ada tepuk tangan. Pada titik ini kita mulai merasakan pergeseran batin. Kita tidak lagi terlalu reaktif. Kita bisa berhenti sejenak sebelum menilai diri sendiri. Kita bisa bertanya dengan jujur, bukan menghakimi. Inilah tanda bahwa kepercayaan diri kita tidak lagi rapuh.